Oke, kita akan membahas tabung ya, bangunan langkung yang tabung. Nah, tabung itu kan kita harus tahu ya terbentuk dari apa, atau unsur-unsur dan jaring-jaring tabung itu apa aja sih. Tabung itu terbentuk dari dua buah lingkaran, atas dan bawah, sama selimut tabung. Di mana selimut tabungnya itu berbentuk persegi panjang kalau digunting ya. Tuh. Ini kan lingkaran, ini selimut tabungnya. Keterangannya ya, biar jelas. Di mana R-nya itu jari-jari lingkaran ya, atau jari-jari tabung sama aja. M itu selimut tabung. Diameter itu berarti 2R ya, atau R tambah R. Tinggi tabungnya T. Dan A itu sisi alas atau sisi atas tabung. Kan sama. D terdiri dari 3 sisi ya ini ya. Ada sisi atas, selimut, sama sisi bawahnya. Nah, sisinya ada 3. Nah, makanya termasuk ciri-ciri tabung tuh. Memiliki 3 sisi tuh, ciri-ciri tabung ya. Ciri-ciri yang lainnya apa? Yaitu tidak memiliki titik sudut. Nah, tabung itu atau bangunan sisi lengkung secara umum itu tidak memiliki titik sudut ya, baik tabung, kerucut ataupun bola. Itu tidak memiliki titik sudut. Yang ada titik puncak yang nanti di kerucut ada titik puncak. Berikutnya memiliki 2 rusuk. Di mana tuh rusuknya? Nah, ini nih. Yaitu pertemuan antara sisi atas dengan selimut sama garis pertemuan antara sisi bawah dengan selimut. Ada 2. Jadi untuk tabung itu hanya memiliki 2 rusuk. Kemudian selimutnya tadi ya, selimutnya kalau dipotong itu berbentuk persegi panjang. Nah, ini yang pertama kita harus tahu rumus-rumus luas pada tabung. Terus dihafalin. Kalau luas alas ya, itu kan bentuknya lingkaran. Maka rumusnya pi R kuadrat. Sedangkan luas selimutnya itu ini kan. Itu kan panjang dikali lebar ya, lebarnya tingginya. Panjangnya apa? Panjangnya adalah keliling lingkaran. Berarti 2 pi R. Maka rumusnya 2 pi R T. Berikutnya ada luas permukaan tabung. Nah, berarti kan kalau luas permukaan tabung seluruhnya, berarti kan ada 2 alas ya. 2 kali luas lingkaran tambah luas selimutnya. Berarti 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R T ya. Ini nggak ada kuadratnya nih, salah ketik. Saya coret dulu. Nah, ini nggak ada kuadratnya. 2 pi R-nya kamu keluarin, maka kita peroleh 2 pi R dalam kurung R plus T. Itu luas permukaan tabung. Nah, kalau misalkan tutupnya nggak ada nih, atasnya nggak ada, luas tabung tanpa tutup, maka rumusnya adalah luas alas tambah luas selimut. Berarti 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R T ya. Ini nggak ada kuadratnya. Kenapa ada kuadratnya sih? Maka pi R-nya kamu keluarin, jadi R ditambah 2T. Nih, ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Riza, Arsa, Zahin. Jelas ya? Udah di screenshot belum? Jelas, Kang. Oke, kita lanjut ya. Kita ke contohnya sekarang. Sebuah tabung berdiameter 20 cm. Jika tingginya 10 cm dan pi-nya 3,14, tentukan luas permukaan tabungnya. Luas permukaan berarti luas totalnya ya. Ya udah, kita ringkas dulu ya, diketahuinya apa aja nih. Diketahuinya kan berarti diameternya 20, maka jari-jarinya 10. Kemudian tingginya 10, sedangkan pi-nya 3,14. Pertanyaannya kan luas permukaan tabung ya. Berarti langsung aja kita gunakan yang 2 pi R, R ditambah T. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya. 2 pi, R-nya 10,
T-nya 10. Berarti kan 2P 10 kali 10 tambah 10. Maka kita peroleh 20Pi kali 20 atau 400 Pi. Pi-nya tadi berapa? Pi-nya 3,14. Berarti 400 dikali 3,14. Maka hasilnya 1256 cm persegi. Jadi, kalau Pi-nya diketahui di soal, kita gunakan Pi-nya ini ya. Tapi kalau misalkan Pi yang nggak diketahui di soal, kalau di antara jari-jari ataupun tingginya itu kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya itu 22/7. Jadi opsinya bisa kita gunakan Pi 22/7 jika R atau T-nya itu kelipatan 7. Tapi kalau diketahui di soal menggunakan 3,14 ya pakai aja 3,14. Atau di soal diketahui 22/7 ya pakai aja 22/7. Tuh, jadi luas permukaan tabungnya adalah 1256 cm persegi. Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Riza, Arsa, Zahin? Jelas. Tuh, silakan di screenshot. Kalau kecepatan bilang ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Luas selimut sebuah tabung yang berdiameter alasnya 14 cm dan tingginya 10 cm adalah, ya udah itu kan kita diameternya ya, diameter 14, maka R-nya 7. Nah, ini kan Pi-nya nggak disebutin nih. Karena itu R-nya kelipatan 7, ya udah berarti nanti Pi-nya pakai 22/7. Nah, tingginya 10 ya. Yang ditanya itu luas selimut tabung. Nah, kita gunakan 22/7 karena di sini ada yang kelipatan 7. Luas selimut tabung apa rumusnya? 2πr T. Berarti 2 dikali Pi kali 7 kali 10 ya. P-nya 22/7, kamu cari tuh 7-nya. Nah, berarti kan habis tuh. Berarti tinggal 2 kali 22 kali 10. Berarti 440 cm persegi. Jadi, luas selimut ya, bukan permukaan. Luas selimut tabungnya adalah tabungnya adalah 440 cm persegi. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sembari di screenshot? Zahin, Arsa, Riza. Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut contoh yang lainnya lagi. Sebuah kaleng yang telah dibuka tutupnya akan dilapisi dengan kertas. Jika tingginya 6 cm dan jari-jari 14, berapakah luas kertas yang diperlukan untuk menutup bagian luar kaleng tersebut? Nah, kalengnya itu kan berbentuk tabung ya, namanya kaleng kan berbentuk tabung ya. Nah, kemudian tutupnya dibuka. Berarti tabungnya itu tanpa tutup, nanti atasnya nggak ada. Berarti kan diketahui R-nya 14, tingginya 6 ya. Karena R-nya itu kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 22/7. Nah, yang ditanya luas kertas yang diperlukan untuk menutup bagian luar kaleng. Karena tadi terbuka tutupnya, maka pertanyaannya sama aja luas tabung tanpa tutup. Nah, rumusnya apa? Pi kali R, R ditambah 2T. Kita masukin aja langsung berarti. 22 Pi-nya kan 2/7 nanti ya. R-nya 14, tingginya 6. Berarti kan 14 dikali 22/7 kamu coret tuh. Nah, 2 kali 22 itu kan 44 ya. 14 tambah 12 itu 26. Maka hasilnya berapa? 44 kali 26 itu 1144. Tuh.
Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sembari di screenshot. Riza, Arsa, Zahin. Halo. Terkait luas, ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum di screenshot, Riza, Arsa, Zahin. Halo. Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke latihan soal ya, terkait luasnya. Kita ke latihan soalnya dulu nih. Ada 4 soal.